single parent, ternyata suami mama tinggalin mama. Perempuan ini bohong. Heh Novan, kamu jangan sekali-sekali lari dari tanggung jawab ya. Kamu gak perlu khawatir, biaya Rere semuanya sudah saya tanggung, tidak pernah minta sama kamu. Rere, jadi Pak Novan ini papa saya juga. Oh my god, si Rere sama Angel bersaudara. Wah, dua konglomerat menjadi satu. Baiklah, papa akan mengakuinya Angel. Jadi nyonya konglomerat ini memang istri pertama papa. Apa? Gitu dong, makanya jangan lari dari tanggung jawab. Kaget kan anak kamu? Berarti si Angel ini anak selingkuhan dong. Baiklah Nenggelis, apa yang kamu inginkan dari saya? Pokoknya saya nggak mau si Rere ini besar tanpa sosok ayah. Dia udah cukup kasihan ya. Selama ini dia besar tanpa orang tua. Apalagi di sekolahnya sering disiksa sama anak selingkuhan kamu. Apakah benar Angel, kamu sering ngegangguin Rere? Masalah itu, ya soalnya si Rere itu ganjan sama cowok. Hah? Ganjan dari mana? Gue sama Aiden tuh cuman teman, nggak lebih. Lonya aja yang mikirnya berlebihan. Sudah cukup, saya tidak mau ada keributan ya di sini. Baiklah Ninglis, jika kamu ingin pertanggungjawaban dari saya akan serumah dengan kamu dan Rere. Papa, terus aku gimana? Aku udah cukup sabar ya, selama ini Papa selalu tinggalin aku ke luar negeri. Untuk Angel, Papa juga tidak akan lepas tanggung jawab. Kita akan serumah. Berarti si Angel sama si Rere bakalan serumah dong. Wah, dua konglomerat disatukan cuy. Saya tidak masalah jika harus serumah dengan perempuan itu, asalkan Rere mendapat kasih sayang ayah dan juga ibu. Terima kasih ya, Mah. Rere, karena semuanya sudah terlanjur tahu, kamu panggil saya Papa aja ya. Iya, Pak. Angel, mulai sekarang kan kita saudara. Gue bakalan baik-baik sama lo juga ya. Akhirnya Rere, setelah bertahun-tahun kamu sekolah di sini, bertemu juga kamu dengan orang tua kamu ya. Makasih ya, Pak Guru. Akhirnya saya tidak perlu memihak salah satu dari kalian, Rere atau Angel, karena dua-duanya penting buat saya. Dua-duanya adalah donatur dan konglomerat terbesar di sekolah. Nah, Angel dan istriku Mona, mulai sekarang kalian tinggal di sini ya. Ini rumahnya Nyonya konglomerat. Besar sekali. Ya jelas dong, kalian yang harus ke rumah saya, bukan saya yang ke rumah kalian. Secara kan, harta saya lebih banyak daripada kalian. Iya, kalau mama harus tinggalin rumah ini kan sayang banget, barang-barangnya banyak banget. Nah, kalau barangnya Angel dan Mona kan masih bisa dibawa, jadi kalian berdua bawa saja ke rumah ini. Angel, kamu tidak boleh bete seperti itu ya, biar bagaimanapun Rere ini saudara tiri kamu. Iya, Pak. Mona, untuk malam ini saya tidur sama Nenggelis ya. Terus bagaimana dengan aku, Mas? Kita kan sudah sering bersama-sama, sering juga sekamar. Kalau dengan Nenggelis, hampir tidak pernah. Tolong dimengerti ya. Baiklah, untuk malam ini aku mengalah. Untuk Angel, kamu tidur di kamar pelayan ya. Tenang aja, kamarnya udah tante suruh bersihin kok, jadi kamu tinggal tidur aja. Kamar pelayan? Berarti Rere juga tidur di kamar pelayan? Jelas enggak, secara kan Rere itu pewaris tunggal kekayaan tante. Semuanya udah tante wariskan ke dia. Jadi terserah dia mau pilih kamar yang mana. Emang lo pilih kamar yang mana, Re? Karena gue suka warna pink, gue pilih kamar yang itu. Kamar serba pink, dan itu kamar paling besar di rumah ini. Gue kan suka warna pink juga, boleh gak gue tidur sama lo? Iya, Gak boleh. Nanti kenapa lagi anak saya tidur sama kamu? Kamu kan suka ngegangguin Rere. Sudah sana, kembali ke kamar kamu. Nenggelis, kamu kan mama tirinya, yang adil juga dong sama Angel. Adil kata kamu. Saya bertahun-tahun jadi single parent gara-gara suami saya kamu ambil. Pernah saya protes, saya gak pernah minta ganti rugi tuh. Atau kamu mau menggantikan biaya hidup saya selama saya pisah sama Novan? Sudah, baru juga nyampe rumah, udah ribut-ribut aja, pusing saya. Lebih baik kalian kembali ke kamar kalian masing-masing. Iya Mas, Angel, kamu nurut aja lah. Iya mah. Ini yang bener nih, gue harus tidur di sini. Selama ini kan kamar gue tuh mewah dan elit. Masa gue disuruh tidur di kamar pelayan yang bau dan juga kotor kayak gini? Mama takut tidur sendirian. Malam ini Mama tidur di sini ya sama Angel. Astaga, Mama sampai segitunya. Mama tidur di kamar Mama aja. Kamar Mama tuh lebih layak buat ditidurin, nggak kayak di sini. Kenapa nggak kamu aja yang ke kamar Mama? Kita berdua di sana. Mana dikasih aku sama si nenek sihir itu. Dia tuh nggak suka sama aku gara-gara aku sering gangguin anaknya di sekolah. Ya udah sayang, kamu yang sabar ya. Ya udah, aku mau keluar dulu. Loh, mau kemana kamu? Mau ke kamarnya Rere lah. Kamu jangan apa-apain Rere ya. Kamu harus ingat kita ini di rumah Rere. Kalau ketahuan sama Nyonya konglomerat, bisa abis kita sama bodyguard-bodyguardnya. Kamarnya itu lebih lengkap mah. Aku cuma mau numpang cuci muka doang. Udah ya.
Astaga, tuh anak gak bisa dibilangin banget deh. Akhirnya seger banget habis cuci muka. Angel, kok lo belum tidur? Kamar lo lengkap banget ya, modern semua lagi. Gak kayak kamar gue. Gue sebenarnya gak apa-apa banget kok lo tidur sama gue, cuman ya mama gue gak kasih. Lagian dari dulu rumah lo juga udah lebih mewah daripada gue, kamar lo lebih mewah daripada gue. Gak kayak gue tidur sama tetangga, rumahnya jelek. Roda dunia itu berputar, gue gak pernah protes kok. Gak perlu diungkit juga kali. Gue mau minjem kamar lo bentar deh, gue mau cuci muka, gue mau ganti baju, lo bisa keluar bentar gak? Emang kenapa sih kalau gue masih di sini? Kan kita sama-sama cewek. Ya walaupun kita sama-sama cewek, gue merasa nggak nyaman aja ganti baju depan lo. Sebentar aja ya, tapi gue udah ngantuk, gue pengen tidur, oke? Akhirnya keluar juga tuh orang. Barangnya mewah-mewah juga ya. Atau gue ambil aja beberapa, lumayan bisa buat gue pamerin ke sekolah. Biar gimana pun kan, gue harus tetap pamer biar dihargain sama pak guru, sama teman-teman. Pagi, selamat semuanya. Angel, gue seneng banget deh sekarang lo udah saudaraan lagi sama Rere. Jadi gue bisa temenan sama kalian berdua. Ngomong-ngomong, bando lo keren banget. Pasti harganya mahal deh. Secara kan sekarang lo udah jadi anak tiri dari Nyonya Konglomerat nomor 1. Maaf ya Angel kalau kemarin gue berlebihan sama lo. Bagus kan bandonya? Kalian mau? Nih buat kalian aja, harganya cuma 300 juta kok. Gue bisa beli lagi. Wah, kebetulan banget, gue kan botak. Gue pengen banget punya bando kayak gitu. Lo kan cowok, nggak malu apa lo pakai bando? Mending buat gue aja kali. Pagi semuanya. Wih, Rere makin seneng deh. Sekarang kita udah bisa berkumpul berempat. Kenapa kita nggak bikin geng aja? Sebenarnya gue pengennya bergengnya sama Evan dan Aidan, cuman mana mau mereka terima gue, mereka kan cogan. Jadi ya udah gak apa-apa, gue ikut kalian aja. Rere, gue kok kayak kenal bandonya ya? Itu punya gue kan, Jal? Enak aja asal nuduh lo. Ini gue juga dibeliin sama mama gue tahu. Masalahnya bando yang di kamar gue yang kayak gini hilang. Pasti lo kan yang ngambil? Bukan gue yang ngambil. Loh, kenapa lagi nih? Ini masih pagi loh. Buktiin aja kalau enggak, sebenarnya itu bando Rere atau bukan. Gue cukup hafal sih sama bando itu. Di belakangnya ada huruf R loh. Wah, ada huruf R-nya, berarti didesain khusus buat lo, Re. Iya, mama gue beliin dari luar negeri. Ya udah coba cek aja, buktiin Jal kalau emang itu bukan punya Rere. Gak ada kok, nih lihat aja. Loh, ini ada huruf R-nya atau gue salah lihat ya? Tak, coba lo lihat deh. Wah, ada. Nih, Re, coba lo lihat deh. Mana? Ini mah punya gue sengaja tuh robek dikit biar buat nandain kalau itu tuh punya gue. Iya, Angel malu deh udah tinggal sama Nyonya Konglomerat masih aja mencuri. Jangan gitu dong, Angel. Ketahuan banget lo jadi lebih miskin daripada Rere. Ya terus kenapa? Gue cuma minjem doang kok. Minjem, orang jelas-jelas tadi lo bilang punya Allah. Mana mau kasih ke kita lagi, PHP aja. Padahal gue udah siap-siap mau terima bando itu dengan kepala gue yang botak ini. Kali ini gue maafin ya Jal, tapi kalau sekali lagi lo mencuri, gue bakalan bilang ke Nyonya Konglomerat. Kesel. Kenapa sih anakku? Rere tuh udah bikin aku malu di sekolah. Masa dia bilang aku mencuri bandonya? Ya emangnya kamu udah mencuri bando dia? Kalaupun aku pinjem bandonya, itu udah sewajarnya. Kita itu saudara. Kenapa harus bilang ke orang-orang kalau misalnya aku ambil punya dia? Bikin malu aja. Mama dari semalam juga udah gedek banget sama tuh anak. Gimana kalau kita hilangin aja dia? Ide bagus tuh. Pak, aku pulang. Kok mama sama papa nggak ada sih tante? Mereka lagi sibuk pacaran. Oh iya, tante punya hadiah loh buat kamu. Hah? Tumben banget. Iya, ikut aja Re, sebagai saudara pertama kali. Gue belum pernah kasih apa-apa kan ke lo. Yaudah deh, mumpung mama sama papa belum pulang juga. Yuk. Tada, udah sampai deh. Ini tempatnya. Hadiahnya apa? Pemandangannya indah banget kan? Iya, indah banget. Aku belum pernah ngelihat pemandangan seindah ini. Makasih ya Angel, tante. Yap, dan ada satu hadiah lagi loh buat lo. Pasti lo penasaran ya. Iya nih, hadiahnya apa? Siap-siap ya, 1, 2, 3. Akhirnya berhasil juga kita buang dia ke jurang. Kita harus segera kabur dari sini mah, jangan sampai ninggalin bukti. Orang gak boleh tahu kalau kita udah hilangin Rere.